No. Let her alone! I am Amlet the Bad Wolf! Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan makin sukses ke depannya. Oke, langsung aja direbahkan badannya, peluk mantannya, dan cekidot. He's here! The king! Film diawali dengan pulangnya seorang raja dari medan perang. Sudah setahun ia pergi bersama pasukannya dan hari ini ia kembali. Sang permaisuri dan sang pangeran pun menyambutnya. Sang raja yang amat rindu langsung memeluk anaknya. Raja tersebut bernama Aurfandil, lalu istrinya bernama Godrun, dan pangeran bernama Amlet. Sang raja pun memberikan kalung emas kepada Amlet, pertanda ialah satu-satunya pewaris resmi tahta kerajaan. Thank you, Father. My king. Lalu tak lama kemudian datanglah adik sang raja yang bernama Feng. Hari ini selain perayaan penyambutan raja, Feng juga merayakan kelahiran putranya yang bernama Thorir. Nah ini dia guys, ia menggendong anaknya yang bernama Thorir. Lalu pesta pun dimulai, Amlet pun langsung bereaksi. Ia mengajak semua yang hadir untuk mengangkat gelas. Lalu adegan berpindah pada malam hari di mana sang raja yang sudah rindu pada istrinya meminta jatah bercocok tanam. Lalu kemudian inilah yang terjadi. Lalu adegan berpindah pada pagi hari di mana sang raja mengajak Amlet untuk berdoa kepada dewa mereka yaitu Odin. Amlet yang sangat mencintai ayahnya merasa sangat senang pada hari itu. Saat perjalanan pulang, semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun tiba-tiba... Tiba-tiba saja mereka diserang oleh beberapa penunggang kuda tak dikenal. Dan ternyata pimpinan mereka adalah Feng, yaitu adik sang raja. You never paid a bastard's eyes heed, and a stolen ring makes no half. Strike! Amlet tidak bisa berbuat banyak ketika pamannya sendiri menghabisi ayahnya. Lalu mereka pun mencari Amlet, beruntung Amlet cukup cerdik dalam bersembunyi. Amlet pun kembali ke desanya, namun ternyata semua yang setia pada ayahnya sudah mereka habisi. Ia pun melihat ibunya dibawa pergi tanpa ada perlawanan. Lalu Amlet yang masih kecil memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Di dalam hatinya tersimpan dendam yang sangat dalam terhadap pamannya. Lalu adegan berpindah waktu 20 tahun kemudian di mana Amlet telah dewasa. Nah ini dia guys, Amlet yang telah berumur 30 tahun. Semenjak ia meninggalkan kerajaannya, ia diasuh oleh suku pegunungan yang sangat barbar. Suku tersebut hidup hanya untuk menyerang desa-desa, kemudian menjual warga desa tersebut untuk dijadikan budak pada kerajaan-kerajaan besar. Pada hari ini, suku tersebut sedang akan menyerang sebuah desa. Tidak perlu waktu yang lama bagi Amlet dan teman-temannya untuk menaklukkan desa tersebut. Semua warga desa ditangkap dan nantinya akan dijual sebagai budak. Lalu adegan berpindah pada malam hari di mana Amlet bermimpi seorang penyihir mendatanginya. Ia mengatakan bahwa Amlet harus menjalani takdirnya, yaitu membalas dendam kepada pamannya. Ia berkata bahwa Amlet harus berpura-pura menjadi budak untuk menjalankan misinya. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana Amlet mendengar akan ada beberapa warga desa yang akan dijual kepada Raja Feng, yaitu pamannya. Lalu sang penyihir mendatanginya kembali dalam bentuk seekor burung gagak.
Akhirnya Amlet pun memotong rambutnya dan berpakaian seperti warga desa yang akan dijual. Diam-diam ia pun menaiki ke perahu yang akan menuju ke kerajaan pamannya. Di antara warga desa tersebut terdapat satu wanita yang cukup cantik yang bernama Olga. Nah ini dia guys. Perjalanan mereka membutuhkan waktu 1 minggu. Cuaca yang tidak bersahabat seringkali mereka temui. Namun akhirnya pada hari ke-7 mereka pun berhasil sampai di pulau tersebut. This is your kingdom. We'll leave when I'm done with him. Your shipment is here! Slow! Line up, bastards! Nah ini dia guys, Raja Feng yang sudah menua dan anaknya Thorir yang kini sudah tumbuh menjadi remaja. Mereka pun menyambut kedatangan para budak dan ditempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Lalu adegan berpindah pada malam harinya di mana Amlet langsung menyelinap keluar dan menuju gudang senjata untuk mencuri sebuah pedang. Saat sedang mengamati situasi, ia pun melihat ibunya membuka jendela. Amlet pun menatapnya dengan tatapan tajam dan langsung bereaksi. I will save you, mother. Lalu adegan berpindah 1 bulan kemudian di mana Amlet masih mempelajari tempat tersebut. Ia ditempatkan menjadi seorang budak pekerja dan setiap hari ia memperhatikan setiap detail dari tempat tersebut sambil melaksanakan tugasnya. Sementara itu Olga ditempatkan sebagai pelayan dan budak penghibur bagi para prajurit. Seringkali Amlet yang diam-diam menyukai Olga, melihat secara langsung Olga dipaksa bercocok tanam oleh para prajurit. Demi menjalankan misinya, Amlet harus bersabar, dan dia tidak bisa berbuat banyak. Ia pun mengatakan pada Olga bahwa setelah misinya selesai, ia akan menikahinya dan hidup bersama. Lalu pada suatu hari, kerajaan tersebut mendapatkan undangan pertandingan persahabatan dari kerajaan tetangga. Mereka pun berangkat menuju lokasi pertemuan. Nah ini dia guys. Pertandingan pun dimulai dan Amlet menjadi salah satu pemain dari kerajaan Feng. Sang pangeran kecil secara tiba-tiba mengambil bola dan terjatuh, lalu kemudian inilah yang terjadi. Chieftain's son. Pertandingan pun akhirnya berakhir dan mereka pun kembali pulang. Pada malam harinya mereka berpesta karena berhasil memenangkan pertandingan. Amlet diberikan hadiah untuk bisa memilih salah satu budak untuk menjadi pasangannya. Amlet pun mengucapkan terima kasih. Thank you. Lalu Amlet pun menemui Olga pujaan hatinya dan inilah yang terjadi. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian di mana Amlet berencana akan menyerang penjaga pada malam hari. Keesokan paginya mereka kaget akan kejadian tersebut. Mayat para penjaga dipaku pada salah satu tempat tinggal mereka. Thorir terlihat sangat panik dengan kejadian tersebut. Lalu sang penasihat mengatakan untuk memperketat penjagaan pada malam hari. Terlihat dari kejauhan Amlet telah memiliki sebuah rencana. Matanya menatap tajam ke arah sang raja dan ibunya. Malam hari pun datang dan Amlet menyuruh Olga untuk memasukkan sebuah racun ke dalam santapan para penjaga yang akan berpatroli. Go take some night air. I'll finish here. Waktu pun berjalan dan racun pun mulai bereaksi. Para penjaga merasakan keanehan pada tubuh mereka. Mereka pun mengalami halusinasi dan bertingkah aneh bahkan menyakiti diri mereka sendiri. Suasana yang kacau tersebut memberikan kesempatan untuk Amlet menyelinap masuk ke kamar ibunya.
I am your son. Amlet pun langsung berterus terang pada ibunya dan mengatakan ia adalah anaknya. Namun sungguh mengejutkan, ternyata ibunya tidak mau ikut dengannya. Dan yang paling mengejutkan lagi, ibunya langsung mengajak Amlet untuk bercocok tanam. Amlet pun sangat marah dan langsung membunuh Thorir pada malam itu. What evil is this? Keesokannya Raja Feng sangat marah, lalu sang ratu langsung menghasutnya dengan mengatakan pasti ada salah satu budak yang membunuh Thorir. No. Let her alone! I am Amlet the Beowulf! Where is it? My time. Karena Amlet dikeroyok, ia pun kalah. Namun Raja Feng tidak langsung membunuhnya pada siang itu. Ia pun pergi meninggalkannya. Tidak lama sang raja pergi, tiba-tiba Amlet didatangi beberapa burung gagak dan langsung membebaskannya. Rupanya burung gagak tersebut muncul karena kehadiran sang penyihir yang ada di mimpi Amlet sebelumnya. Lalu adegan berpindah di mana Pangeran Thorir akan segera dimakamkan. Kemudian Raja Feng kembali ke tempat di mana Amlet ditahan dan akan segera membunuhnya. This is not Valhalla. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana Amlet tersadar dan sudah ada Olga di sana. Mereka pun langsung bercocok tanam. Selesai bercocok tanam, Olga langsung mengatakan bahwa ia telah membayar sebuah kapal agar mereka bisa pergi menjauh dari pulau tersebut dan menjalani hidup yang baru. I have forgotten it already. I wish to flee with you from my fate. My vision shows me you will have too. But you must come with us. Tidak berapa lama mereka berangkat, tiba-tiba Amlet berkata bahwa ia harus melanjutkan takdirnya, yaitu membunuh Raja Feng. Ia pun terjun dan kembali ke pulau tersebut. Keep him safe. Malam harinya Amlet langsung menyerang secara tiba-tiba. Ia pun mencari Feng di ruangannya, lalu inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba ibunya menyerangnya. Lalu dengan terpaksa Amlet pun membunuh ibunya sendiri beserta adik tirinya. Tidak lama kemudian Raja Feng pun muncul dan langsung menantang Amlet untuk bertarung di sebuah gunung. Di akhir cerita, Amlet akhirnya berhasil mengalahkan pamannya, namun ia juga tertusuk dan menghembuskan nafas terakhirnya.
Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.